I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Beli kamera ke Portugal, pulangnya ke Indonesia. Kukira diriku spesial, ternyata cuma jadi badutnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abi Parit ya guys ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jerat jeduk yang sering diposting oleh Super Sabi. Tapi di sini kita cuma menggunakan aplikasi Alikmotion. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Alikmotionnya kalian bisa dapatkan melalui link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aplikasi Alikmotionnya. Let's go. Oke guys, langsung kita klik aplikasi Alikmotionnya. Nah, yang ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini ya. Nah, untuk aspek rasionya kalian buat yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps, latar belakang kalian buat yang hitam. Nah, langsung saja kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy. Nah, untuk audionya via video ya cuy ya. Nah, yang ini. Nah, jika sudah kalian tambahkan, kita klik tiga di atas ini, kita klik ekstrak audio. Nah, untuk audionya kita buang seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kalian tanda dulu detik-detik bitnya cuy. Nah, untuk detik-detik bitnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, kalian tanda dulu, saya skip ya guys ya. Oke. A few moments later. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik-detik bitnya nah seperti ini. Nah, langkah pertama kita paskan dulu di bagian tanda pertama, kita klik aja ikon panah yang ini supaya bergeser. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah kita klik icon plus, lalu kita masukkan background yang saya sudah sediakan. Nah, untuk backgroundnya seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah, untuk background ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Lalu kita masuk ke band effect, tambahkan effect, kita tambahkan effect yang di band 3D. Kita pilih yang balik layar atau flip layar. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita pergi dulu ke bagian awal cuy ya. Kita pergi dulu ke bagian awal. Tap keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita bergeser ke bagian penanda keduanya seperti ini. Kita ubah sudutnya menjadi minus 10 derajat. Kita bergeser ke bagian penanda keempat atau kita loncati saja satu buah tanda cuy ya. Lalu kita tap keyframe, kita loncati lagi satu buah tanda, tap keyframe. Nah, kita loncati lagi satu buah tanda, kita tap keyframe. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah, untuk penanda yang di hari ini kita ubah sudutnya menjadi 0 derajat cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe. Nah, yang ini atau di bagian penanda ketiga kita tap keyframe. Lalu kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat kebalikannya cuy ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe. Nah, yang ini kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat. Kita bergeser lagi, kita ubah sudutnya menjadi 10 derajat. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian potongan terakhir cuy. Nah, jika sudah, hasilnya akan goyang-goyang seperti ini cuy ya. Lalu kita berkurvanya dulu, kita pergi ke bagian di bagian tengah-tengah penandanya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita klik aja ikon yang ini. Lalu kita klik kurva yang nomor 3, kita naikkan ke bagian atas seperti ini cuy ya. Lalu kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin kurva. Nah, jika sudah kali salin kurvanya, kita bergeser dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Nah, seperti ini otomatis akan bergeser cuy ya. Lalu kita klik tiga di atas ini, kita klik tempel kurva. Kita bergeser lagi, kita klik, lalu kita klik tempel kurva. Nah, kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah, kita cari dulu di bagian detik 17.15. Nah, di bagian detik yang ini, lalu kita kembali, lalu sudutnya kita ubah menjadi 0 ya cuy ya. Kita ubah menjadi 0.
Nah seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita bagi dua seperti ini cuy, dengan cara kita klik icon yang ini. Nah otomatis backgroundnya akan terbagi dua cuy ya. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Jika sudah kita klik potongan yang pertama, lalu kita masuk ke move transform, lalu di bagian gesernya ini kita tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian penanda keduanya seperti ini. Kita tap keyframe, lalu kita geser backgroundnya ke bagian kiri sedikit aja seperti ini cuy ya. Lalu kita pergi ke bagian penanda keempat, atau kita loncati satu buah tanda tap keyframe, lalu kita loncati lagi satu buah tanda tap keyframe. Nah kalian lakukan hal itu terus menerus. Nah, untuk penanda yang di area ini kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah cuy ya. Nah seperti ini. Lalu kita pergi dulu ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, kita tap keyframe, lalu kita geser backgroundnya ke bagian kiri seperti ini, ke bagian kanan seperti ini cuy. Kita bergeser lagi bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, kita geser fotonya ke bagian kanan. Yang ini juga kita geser ke bagian kanan, yang ini juga kita geser ke bagian kanan. Begitu juga dengan potongan berikutnya cuy. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel kurva yang tadi. Kita tempel aja kurva yang tadi cuy ya. Nah jika sudah kalian tempel kurvanya, nah hasilnya akan jadi seperti ini cuy. Nah seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi. Lalu untuk potongan keduanya juga kita klik, lalu kita masuk ke move transform, lalu kita tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian penanda keduanya seperti ini, tap keyframe, kita geser fotonya ke bagian kiri seperti ini cuy. Lalu kita bergeser ke bagian penanda keempat, atau kita loncati satu buah tanda, kita tap keyframe, lalu kita loncati lagi satu buah tanda, kita tap keyframe. Nah kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, nah yang ini, lalu kita geser backgroundnya ke bagian kanan cuy, sama seperti tadi. Yang ini juga ke bagian kanan. Intinya kalian geser backgroundnya ke bagian kanan di bagian penanda yang belum mempunyai keyframe cuy ya. Nah untuk potongan yang terakhir ini, kita geser potong backgroundnya ke bagian tengah-tengah seperti ini. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel kurva yang tadi cuy. Nah di bagian sini kan backgroundnya terlihat bocor cuy ya. Nah seperti ini. Nah cara mengatasinya supaya tidak bocor, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita zoom seperti ini supaya backgroundnya tidak bocor cuy. Nah ini tidak bocor lagi. Kita zoom lagi sedikit aja cuy. Nah kira-kira 810 px. Nah seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu untuk background yang ini juga kita zoom menjadi 810 px ya cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian awal seperti ini. Kita masukkan foto yang mau kita edit, tapi kita sudah hapus latar belakangnya cuy ya. Nah kira-kira saya memakai fotonya yang ini, lalu kita perpanjang saja sampai di bagian detik 17.15, lalu kita perpanjang seperti ini. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongan background yang paling bawah, kita masuk ke bagian efek, lalu kita salin efek balik layarnya seperti ini cuy. Jika sudah kita salin, lalu kita tempel efek balik layarnya di bagian potongan yang ini cuy ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oh, untuk background yang ini cuy, background yang paling bawah, kita zoom aja sedikit seperti ini ya. Nah kira-kira 900 lah ya. Yang ini juga kita zoom kira-kira 900an. Nah jika sudah seperti ini, jika langkah berikutnya kita klik potongan yang sudah kita hapus latar belakangnya, lalu kita masuk ke move transform, lalu kita tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian penanda keduanya seperti ini, kita tap keyframe, kita geser fotonya ke bagian kanan cuy ya. Kalian ingat ke bagian kanan, lalu kita bergeser, kita loncati satu buah tanda tap keyframe, kita loncati lagi satu buah tanda tap keyframe. Untuk penanda yang di akhir ini, kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah cuy ya. Jika sudah, kita pergi ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe, kita tap keyframe, lalu kita geser fotonya ke bagian kiri. Yang ini juga ke bagian kiri, yang ini juga ke bagian kiri cuy. Nah kalian ikuti aja ya. Nah jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini.
Lalu kita masuk ke band kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy ya. Kita tempel aja kurva yang tadi. Nah hasilnya akan jadi seperti ini cuy. Nah untuk backgroundnya kan itu terlihat bocor cuy. Nah yang ini, nah supaya tidak bocor kita zoom aja cuy seperti ini. Nah ini sudah tidak terlihat zoom cuy. Nah hasilnya akan jadi 3D seperti ini. Kita cek dulu. Nah seperti ini jika sudah kita masuk ke bagian icon geser. Nah seperti ini. Lalu di bagian akhir yang ini kita tap keyframe di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini cuy ya. Di bagian sini. Lalu di bagian penanda yang ini kita geser fotonya ke bagian kanan supaya menghilang seperti ini cuy. Nah hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tarik kurvanya ke bagian atas seperti ini cuy. Nah hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian icon plus, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit lagi. Nah kira-kira saya memakai fotonya yang ini cuy. Nah untuk foto yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongan background yang paling bawah, kita masuk ke bagian efek, lalu kita salin efek balik layarnya seperti ini. Lalu kita tempel di bagian potongan atasnya yang ini cuy. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita pergi dulu ke bagian penanda yang ini cuy ya, penanda awal. Lalu kita tap ke frame, taruh di bagian awal seperti ini. Lalu kita tap ke frame di bagian yang ini, kita geser fotonya ke bagian kanan seperti ini cuy, ke bagian kanan seperti ini ya. Nah untuk ke frame yang pertama ini kita geser fotonya ke bagian kiri seperti ini supaya menghilang. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi seperti ini. Kita tempel aja kurva yang tadi. Lalu kita loncati satu buah tanda seperti ini ya. Kita loncati satu buah tanda, tap ke frame. Lalu kita loncati lagi satu buah tanda dan seperti ini, tap ke frame. Kita loncati lagi, kita tap ke frame. Nah kalian lakukan saja hal itu terus menerus. Nah jika sudah, kita pergi dulu ke bagian penanda yang belum mempunyai keyframe. Lalu kita geser fotonya ke bagian kiri seperti ini cuy. Nah ke bagian kiri seperti ini ya. Lalu kita loncati lagi, kita geser fotonya ke bagian kiri seperti ini. Nah jika sudah, untuk penanda yang di akhir ini kita geser fotonya ke bagian tengah-tengah seperti ini cuy ya. Lalu kita tempel aja kurva yang tadi. Nah seperti ini. Kita tempel aja kurva yang tadi cuy. Nah jika sudah kita kembali, nah fotonya ini terlihat bocor cuy ya. Nah seperti ini. Nah kita zoom aja supaya tidak terlihat bocor. Nah kita cek dulu. Nah hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Jika sudah kita pergi dulu ke bagian sini, lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Nah untuk video mentahnya seperti ini cuy ya. Nah seperti ini. Jika sudah kita klik icon plus, lalu kita masuk ke blending and opacity, kita pilih yang cerahkan, lalu kita klik yang screen. Otomatis layarnya akan bersih seperti ini cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita paskan di bagian detik 17, detik 15, kita klik video mentahnya, lalu kita bagi dua seperti ini cuy. Lalu untuk video mentahnya kita taruh di atas background seperti ini cuy. Di atas backgroundnya seperti ini ya. Yang ini juga kita taruh di atas background seperti ini. Nah susunannya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah seperti ini. Untuk foto ini kurang ke kiri cuy ya, kurang ke kiri. Kita geser aja ke bagian kiri seperti ini. Nah kita cek dulu. Nah jika sudah kita pergi dulu ke bagian awal, lalu kita klik dan tahan yang ini, kita centang secara berurutan seperti ini cuy ya, 3 layarnya. Lalu kita klik icon ini supaya menjadi satu grup. Nah seperti ini. Nah jika sudah, untuk potongan yang paling bawah juga kita jadikan satu grup seperti ini. Otomatis kita akan mendapatkan grup 1 dan grup 2. Lalu kita klik grup. Nah jika sudah kalian jadikan satu grup, sekarang kita klik yang grup 1, lalu kita masuk ke move transform,
Nah, di bagian sini kita akan mulai membuat jeruk-jeruknya cuy. Nah, cara membuat jeruk-jeruknya kita tap ke frame taruh di bagian awal, lalu kita tap ke frame, kita geser fotonya ke bagian bawah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini cuy ya. Lalu kalian beri ke frame di setiap penandanya seperti ini. Nah, jika sudah kalian beri ke frame di setiap penandanya, sekarang kita pergi dulu ke bagian tengah-tengah tandanya seperti ini cuy ya. Ke bagian tengah-tengah tandanya kita geser fotonya ke bagian atas seperti ini ya, ke bagian atas seperti ini. Kita bergeser lagi ke bagian tengah-tengah tandanya, kita geser fotonya ke bagian atas seperti ini. Yang ini juga kita geser fotonya ke bagian atas seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel aja kurva yang tadi, lalu kita bergeser, kita tempel, lalu kita balikkan seperti ini cuy. Nah, untuk kurvanya kita buat atas bawah cuy ya. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Kita tempel kurvanya, yang ini ke bagian atas, lalu yang ini ke bagian bawah kita balikkan. Lalu kita bergeser, kita tempel ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Nah, untuk membalikkan kurvanya kalian klik aja ikon yang ini cuy ya, supaya menjadi ke bawah. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini cuy. Nah, kalian lakukan saja kurvanya seperti itu sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah, hasilnya akan jadi seperti ini cuy. Nah, di bagian sini kan fotonya terlihat bocor seperti ini. Nah, cara mengatasinya kita cuma aja cuy seperti ini. Kita cari lagi di mana fotonya terlihat bocor. Nah, ini sudah tidak ada bocor lagi cuy, kita cek dulu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jika sudah kita klik yang grup 1, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah, untuk tone-nya kita pakai yang 0,50 aja cuy, supaya terlihat smooth ya. Nah, jika sudah kita kembali, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma cuy ya. Nah, jika sudah kita setting, lalu kita beri dulu keyframe di setiap penandanya seperti ini cuy ya. Di setiap penandanya kalian beri keyframe di setiap penandanya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita paskan di bagian awal seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bergeser sedikit aja seperti ini cuy, atau 1 detik. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.30. Lalu kita bergeser lagi ke sini, kita ke bagian penanda yang ini cuy ya. Lalu kita bergeser sedikit, kita ubah exposure-nya menjadi 1.30. Lalu kita bergeser lagi ke sini, kita geser foto, kita ubah exposure-nya menjadi 1.30. Nah, kalau lakukan hal itu terus menerus sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian awal seperti ini. Lalu kita paskan di bagian sini cuy ya. Lalu kita tempel aja kurva yang tadi. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita tempel aja kurva yang tadi. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita tempel. Yang ini juga kita tempel. Nah, kalian tempel aja kurvanya cuy. Nah, kita cek dulu hasilnya. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita kembali dulu, lalu kita masuk ke move transform, kita klik yang pen and zoom. Nah, jika sudah, kita paskan di bagian detik 15.07, kita tap ke frame, lalu kita bergeser lagi ke bagian detik yang ini, kita zoom fotonya seperti ini cuy. Kita zoom. Nah, kira-kira segini. Terlalu ngijim cuy ya. Nah, kira-kira segini lah ya. Lalu kita bergeser lagi ke bagian detik yang ini, kita tap ke frame, lalu kita bergeser lagi, kita perkecil fotonya menjadi semula. Nah, kira-kira segini. Nah, di bagian sini kita tidak memainkan kurva ya cuy ya. Jika sudah kita kembali lagi. Nah, untuk grup 1 sudah kelar jarak-jaraknya. Nah, sekarang kita klik yang grup 2, lalu kita masuk ke move transform, lalu kita tap ke frame taruh di bagian awal, lalu kita geser fotonya, kita pergi ke bagian penanda kedua maksudnya, lalu kita geser fotonya ke bagian bawah seperti ini. Lalu kita beri ke frame di setiap penandanya seperti ini cuy.
Dan jika sudah kalian beri keyframe di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian tengah-tengah tandanya seperti ini. Kita geser fotonya ke bagian atas seperti ini. Yang ini juga ke bagian atas. Yang ini juga ke bagian atas cuy. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy ya. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian kurva, lalu kita tempel kurva yang tadi, lalu kita bergeser dengan cara kita klik icon yang ini, lalu kita tempel kurvanya, kita balikkan. Intinya untuk kurvanya atas bawah sama seperti tadi cuy ya. Nah, yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah cuy. Yang ini ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Intinya kurvanya atas bawah secara selang-seling cuy ya. Nah, jika sudah, nah di bagian sini kan fotonya terlihat bocor cuy. Nah, cara mengatasinya kita zoom aja seperti ini supaya tidak terlihat bocor cuy. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak bocor lagi cuy ya. Kita zoom sedikit lagi. Nah, kira-kira segini lah ya. Kita cek dulu. Nah, jika sudah sini akan jadi seperti itu cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke menu efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian blur, kita pilih yang muram-muram atau masih blur. Nah, yang ini. Jika sudah kita tambahkan, lalu untuk tone-nya kita pakai 0,50. Kita kembali, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita setting. Nah, di bagian efek paparan gamanya kita klik, lalu kita pergi ke bagian awal seperti ini. Kita tap ke frame, lalu taruh di bagian awal, lalu kita beri ke frame di setiap penandanya seperti ini. Nah, jika sudah kalian beri ke frame di setiap penandanya, sekarang kita pergi ke bagian awal. Nah, di bagian tanda yang ini kita bergeser sedikit aja seperti ini. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Yang ini juga kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Yang ini juga kita ubah exposure-nya menjadi 1.00 cuy ya. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah kalian tempel kurvanya, sekarang kita pergi ke bagian awal. Nah, di bagian sini lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita tempel aja kurva yang tadi. Yang ini juga kita tempel, yang ini juga kita tempel. Nah, kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian akhir cuy. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu langkah terakhir kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Kita pergi ke bagian awal, lalu kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan. Nah, untuk video mentahannya yang ini cuy. Nah, yang ini. Nah, jika sudah kita tambahkan saja. Nah, videonya sudah jadi cuy. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Beli kamera ke Portugal, pulangnya ke Indonesia. Kukira diriku spesial, ternyata cuma jadi badutnya dia. Nah, videonya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jika sudah, kalian simpan aja dengan cara kalian klik icon yang ini, lalu kalian klik yang ekspor. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Husin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.